Aisyah radhiyallahu anha sepulang dari perang Bani Mustalik, kemudian di tengah malam kemudian dia ingin buang hajat. Kemudian dia buang hajat, dia minta izin, dia buang hajat. Setelah dia buang hajat ternyata dia balik, dia dapati kalung dia hilang. Maka dia tidak langsung naik ke keranda, ke haudaj, ke keranda yang di atas onta, tapi dia balik lagi cari. Ketika dia balik lagi cari, orang-orang menyangka Aisyah sudah berada di al-haudaj, sudah di keranda. Mereka angkat dan wa kunna nisaan khifafan. Kata Aisyah dulu para wanita kurus-kurus ya, apalagi Aisyah remaja. Sehingga berat dia ketika dia berada di dalam keranda atau di luar keranda tidak begitu berbeda. Apalagi yang angkat keranda mungkin 4 orang misalnya untuk dinaikkan di atas onta. Sehingga mereka menyangka Aisyah sudah berada dalam keranda tersebut. Ternyata Aisyah balik lagi. Dan dia belum kembali ke camp pasukan. Akhirnya camp pasukan pun berjalan meninggalkan lokasi tersebut. Aisyah balik, ternyata sudah enggak ada orang, maka dia pun menetap di situ. Ya, kisah yang ma'ruf ya. Menetap di situ akhirnya ada seorang namanya Sofwan bin Atal As-Sulami yang dia kalau sudah tidur dia sulit untuk bangun. Jadi memang ditugaskan di bagian belakang untuk dia jalan di belakang mengecek adakah barang ketinggalan, ada sesuatu yang terjatuh. Ya, ketika sudah pagi, dia melihat di kejauhan ada seorang di situ di tempat lokasi camp. Dia datangi, ternyata Aisyah waktu itu lagi wajahnya terbuka. Maka dia bilang, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kata Aisyah, "Fa khamartu wajhi," saya pun menutup wajahku ya. Maka kemudian dia sediakan onta, dia suruh Aisyah naik, kemudian dia tuntun Aisyah sampai masuk kota Madinah di siang hari bolong. Sofwan bin Atal As-Sulami ketika menuntun Aisyah, akhirnya Ubay bin Salul sanggumbin orang-orang munafik. Gembongnya orang munafik bikin isu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha telah berzina sama Sofwan bin Atal As-Sulami, dan ini kasus sampai sebulan Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi. Sampai Rasulullah SAW datang, "Wa Aisyah, in kunti iktarafti bidzam fa'tarifi." Ya. Dosa mengaku saja Aisyah. Rasulullah tidak tahu, tidak ada wahyu. Rasulullah tidak tahu masa lalu. Rasulullah SAW tidak ada jin yang kasih kabar apa yang terjadi sungguhnya. Rasulullah hanya menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sampai terjadi isu bagaimana perkara yang sangat memalukan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berzina dengan seorang bernama Sofwan bin Atal As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Setelah baru kemudian Allah turunkan ayat sekitar 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha, dimulai dari ayat ini. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, dan seterusnya. Sampai Allah mengatakan al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithati wat-thayyibun wat-thayyibun lit-thayyibat. Laki-laki wanita buruk untuk laki-laki buruk, laki-laki buruk untuk wanita buruk, wanita baik-baik untuk laki-laki baik-baik, laki-laki baik untuk laki-laki baik-baik. Seakan-akan Allah mengatakan, Aisyah engkau wanita baik, suamimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki-laki baik-baik. Maka Aisyah, dari situ Aisyah kemudian radhiyallahu anha menjadi sangat-sangat mulia. Kenapa? Karena Allah 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, saya sudah menduga Allah akan bela saya, tapi saya menyangka pembelaan Allah hanyalah lewat mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak duga ternyata Allah turunkan ayat tutla dibaca sampai hari kiamat bahwasanya Aisyah al-mubarra'ah yang dibela oleh Allah, terbebaskan dari tuduhan min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang 7 membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sini ternyata dengan kejadian ini yang kelihatannya tidak baik bagi kaum mukminin, ternyata mendatangkan banyak kebaikan. Terbongkar siapa orang munafik. Terbongkar siapa orang munafik yang mungkin punya makar-makar. Ternyata mereka punya makar untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa menyakiti secara fisik, mereka ingin menyakiti Nabi secara moral, secara mental, dengan istrinya dituduh sebagai pezina. Dan ini pelajaran bagi kaum muslimin. Di balik itu ternyata ketahuan siapa orang munafik, siapa yang terprovokasi, ketahuan mulianya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, agar tidak terulang kembali, semakin mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya banyak faedah. Makanya Allah mengatakan la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian menyangka keburukan, bisa jadi baik-baik kalian. Nah, kita tatkala menghadapi